Jadi kalau kita bicara dagang untuk exposure tuh misalnya gini, penonton Liga 1 katakanlah 50 juta orang, katakanlah 50 juta orang. Terus saya membuang uang 5 miliar. Jadi 5 miliar bagi 50 juta itu cheap. Untuk nama saya terkenal, murah, gitu loh. Itu cara menghitungnya. Jadi bakar uang itu bukan berarti satu arah uangnya loss, tapi value yang lain naik. Nah ini yang orang nggak hitung. Jadi kadang-kadang bakar uang itu bukan sekedar bakar uang dan dia rugi. Yes, financially memang rugi 5 miliar, tapi terekspos di 50 juta lewat sepak bola, mudah. Jadi popularitas yang dicari dong. Kan kita ada brand sebenarnya ya. Ada brand, ada produk yang mau kita jual gitu. Misalnya nih, ini saya punya produk yang namanya Dinaran gitu ya. Dipakai di dadanya dia 50 juta orang terekspos selama satu kompetisi, satu tahun kompetisi. Berapa sih? Satu musim berapa sih? 10 bulan. 10 bulan. Oh itu cukup masuk ke bawah sadar itu. Dan 5 miliar itu lebih murah daripada saya masang iklan di TV. Gitu maksudnya. Jadi terkadang kita sebagai pengusaha memang membeli sesuatu, bagi orang awam bilang rugi kok dia masuk, kok masih bertahan selama 5 tahun, bener nggak? Karena waktu dihitung sebagai marketing cost itu murah gitu. Tapi kan problemnya marketing cost di bola itu menjadi problem ketika kemudian di lapangannya ya tawuran supporter itu kan secara ini image-nya jadi buruk juga. Betul. Ada hal yang menarik di dunia engagement, itu tidak berdiri positif sama negatif. Karena pikiran manusia sebenarnya netral. Jadi berita buruk ini kadang-kadang terulang-ulang. Tawuran, di sini merek ekstrak, Joas misalnya kayak gitu, tapi tawuran terus difoto segala macam. Itu yang dibutuhin kadang-kadang. Gitu ya. Jadi bad news is good news gitu. Yang bagi dunia kita pebisnis, no news, it bad news. Jadi nggak ada berita tuh berita buruk. Berita baik, berita buruk itu baik buat kita gitu. Jadi benar dong, selama ini ada salah satu pengurus PSSI yang mengatakan gini, rivalitas supporter itu aset. Jadi kalau selama pertandingan bola itu ada yang luka-luka dan sebagainya, itu aset kita. Berarti itu benar dong. Kalau bisa jangan luka lah. Jangan fisikal lah. Gitu ya, kalau sekedar akhirnya Mas dipelihara. Misal rivalitas Persija dengan Persib. Itu kalau main bolanya nggak pakai nggak pakai barakuda masuknya seolah-olah ini itu nggak seru gitu kan. Nah, padahal dalam aturan kompetisi itu kan tuan rumah harus menjaga keamanan dan kenyamanan pemain. Ketika datang ke stadion dengan barakuda kan udah nggak aman itu kan. Jangan, makanya itu harus hilang. Itu harus hilang ke depan harus hilang. Nah, Mas, ini kan selama ini Indonesia itu disebut-sebut oleh sepak bola dunia ya, bahkan Eropa semua melihat Indonesia salah satu pasar sepak bola Asia gitu kan. Apakah kita selama ini menjadi konsumen aja harusnya, Mas, gitu? Kita sport apparel atau busana atau baju olahraga itu belum terlalu besar. Maksudnya dibandingin sama negara Malaysia aja sport apparel lebih gedean dia dari kita. Karena kita suka yang KW, Mas. Nah, itu. Jadi kalau lihat industri bola kita belum hidup untuk jadi market sekalipun. Belum hidup. Belum. Jadi misalnya kayak baju klub yang itu kita belinya KW langsung. Ya, betul. Jadi, karena kita baru launching kaos kita nih, jersey kita, besoknya udah ada tuh di pasar-pasar tuh. Masih di Photoshop, belum kita buat. Mitra Surabaya masih di Photoshop. Kan kita buat di langganan itu. Toto ini kapan dia pakai baju kitanya gitu. Jadi tapi padahal itu untuk sebuah Liga 3. Ya memang itu terjadi. Saya pikir nggak apa-apa ya, karena imitating itu sebuah langkah bagus. Itu versi saya. Karena Tiongkok dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dulu imitating country. Negara pemalsu, negara peniru. Tapi begitu Allah bisa karena biasa kan. Begitu dia biasa menjadi mahir, sekarang jadi innovating country. Jadi sekarang ini biarin aja, di imitating tuh biarin aja gitu ya. Nanti terjadi pembiasaan, nanti terjadi perubahan, nanti jadi inovasi juga.
suatu hari kita punya gaya sendiri kok, gitu suatu hari ya. Jadi insya Allah saya pikir nggak sampai 5 tahun. Saya berharap mafia mungkin sulit dihilangkan. Selama orang-orangnya 10 tahun itu aja, benar? Iya, betul. Cuma ganti casing aja. Ganti casing aja gitu ya. Terus kita tahu bahwa pertandingan itu nggak enak banget pada saat diatur. Benar nggak? Betul. Terus harus hand toto kick, tendangan dan lain sebagainya. Jadi nggak hidup gitu ya. Tapi itu yang terjadi di Indonesia sekarang, sehingga karena itu penonton udah nggak nonton lagi. Kita nonton pada saat pertandingan sama internasional aja, nah itu baru tuh. Ya kan sebenarnya misalnya match fixing atau judi itu seluruh olahraga pasti ada gitu kan. Misalnya di Inggris bahkan hampir separuh klubnya itu disponsori rumah judi kan. Bahkan bettingnya kenceng banget. Tapi kan mereka membedakannya adalah mereka main dengan kualitas. Sementara kita gitu kan tergantung pesanan. Akhirnya permainan yang harusnya kita datang sebagai penonton melihat permainan yang bagus, akhirnya cuma dia kadal-kadalin dengan apa yang mereka dapatkan secara di luar dari sepak bola. Misalkan ini pemain biasanya bagus, kok sekarang lari-lari doang nih gitu. Tiba-tiba dapat kartu merah gitu kan. Itu kan tadi kalau Mas Bardi bilang taruhan aja kartu merah ada. Akhirnya kita berpikir, wah jangan-jangan ini dimainin sama Bandar nih. Jadi industri makanya kalau mungkin ekstrim ya, kenapa nggak dilegalin aja itu? Itu wah mungkin teman-teman yang jidatnya bawa sajadah bawa jidat pada protes gitu ya. Itu hanya bentuk kiasan dari kita adalah legalin supaya muncul di permukaan, supaya terorganize. Jadi kalau bisa jangan fixing the game. Jadi lu betting deh, tapi jangan mengatur pertandingan. Itu kan karena di semua liga internasional itu nggak fixing the game. Kita misalnya nih, saya sama Mas Mardigo nonton Liga Inggris, Derby London, Arsenal, Chelsea. Saya pegang Arsenal, Mas Mardigo megang Chelsea. Itu. Kan cuma sebatas itu. Sebatas itu tidak nembak wasit supaya itu gitu kan. Itu kan nah, sementara di kita nih, dilihat bettingnya ini gitu kan, wah menang ini, semua orang pasang ini, dia ambil yang kalah kan. Tapi dia atur di dalam supaya dia dapat gitu. Itu yang terjadi. Dan itu udah tahunan. Jadi saya pikir sudah hampir 2 presiden 20 tahun yang sekarang ini belum pernah bisa menyelesaikan masalah bola. Apa harus diganti kita ini ya? Mas, ya nih saya pertanyaan lanjutan nih. Itu kan image kita udah jelek banget. Bahkan supporter bola datang ke lapangan, dia udah tahu tuh timnya akan kalah. Nah, ketika itu jadi kenyataan, makanya dia pada ribut semuanya kan, lempar botol sebagainya. Nah, ngerubah image ini caranya gimana Mas sebagai pakar ini marketing nih? Kita sekali lagi merubah sesuatu yang sudah jadi habit selama 20 tahun itu tidak mudah. Jadi namanya hard habit to break. Jadi ada lagunya tuh kalau nggak salah. Iya. Jadi habit yang kayak gitu tuh susah di break gitu ya. Tapi bukannya tidak mungkin. Karena itu saya pikir kalau saya berada di luar sebagai komentator, mungkin dibilang saya bullshit. Tapi saya bilang, kasih saya waktu 10 tahun, saya ubah itu semua. Saya ubahnya pelan-pelan, gitu. Saya ubahnya pelan-pelan. Jadi saya pikir susah memang kalau dijelasin teorinya atau grand plan-nya bagaimana. Tapi kalau kita bisa main di SSB kita aja dulu, kita main di SSB kita. Nanti kita tahu ini having fun tuh di sini bagaimana. Terus nanti kita naik ke Liga 2. Di Liga 2 tuh mungkin kita bertahan 3-5 tahun lagi gitu, bertahan di Liga 2. Terus terjadi flow. Apa yang terjadi kalau attitude anak-anak kita ini udah bagus? Ternyata 50% di Liga 1 adalah alumni dari Mitra Surabaya Academy. Itu impian gue. Gitu ya. Walaupun kenyataannya misalnya ini yang terjadi di lapangan, misalnya ada akademi karena dia punya duit banyak dan sebagainya, ambil pemain-pemain yang dari akademi lain yang potensial dikumpulkan dalam satu tim sehingga menjadi the dream team. Itu ada tuh Mas di Jakarta, ada di Jakarta kan gitu kan. Ini kan menjadi problem yang klasik di bola kita gitu kan. Sehingga kemudian yang kedua lagi misalnya di aturan FIFA kan ada setiap pemain yang asalnya dari sebuah akademi kemudian diambil, maka klub profesional wajib memberikan kompensasi kepada akademi yang menghasilkan itu gitu. Nah ini kan aturan-aturan di PSSI-nya nggak ada ini. Kita harus menerapkan itu. Jadi kita memang strict sekali. Jadi anak-anak itu akan ada kontrak sama kita. Ini kita bicara benar-benar kita bicara dari SW. Walaupun dia bayar. Walaupun dia bayar. Bahkan kalau
dia bagus, kita berani nyekolahin dia untuk ke 6 bulan di itu tertentu. Kita udah ada planning kayak gitu. Tapi tentunya di situ kita bicara sponsor ya. Nah, sponsor tuh larinya ke sana, bukan untuk liganya. Bukan liganya. Tapi untuk membangun karakter. Jadi saya pikir adalah ini cita-cita, sekali lagi cita-cita. Ini kan saya pernah bilang kelemahan kita itu adalah di karakter bangsa. Jadi kalau misalnya saya dapat mandat nih jadi presiden nih, kalau nih ya, biar Gibran aja dulu kan. Tapi kalau tadi 10 tahun udah bisa jadi ketua umum PSSI. Gitu ya. Karena syaratnya di statuta 5 tahun aktif di sepak bola. Itu 10 tahun tadi. Udah bisa 2033 Mas Mardiko ketua umum PSSI. Tapi apa teori yang sedang dijalankan ini harus proven. Harus proven dan jadi kenyataan. Benar. Jadi kita memang masalah attitude itu karena itu kalau kita dapat mandat, saya bilang kita tuh anak SMA tuh sekolah hanya sampai kelas 2, 1 tahun terakhir adalah wajib militer. Nah ini kuncinya wajib militer. Nah di bola juga sama. Bola saya akan mengkhususkan tentang attitude. Bukan kalau skill nendang apa segala macam bener-bener attitude, termasuk attitude orang tuanya. Attitude orang tuanya, attitude anak. Jadi bener-bener attitude. Jadi kita bener-bener kita yakin alumni kita mungkin 80% nggak akan pernah bisa dibayar. Karena gini, sekali lu bisa dibayar, habis hidup lu. Dia bisa dibayar tuh. Tapi kalau lu punya attitude bahwa benar-benar punya attitude, saya pikir ini akan merubah. Jadi cita-cita saya adalah kita flooding, kita banjirin aja orang-orang dengan attitude yang bagus. Karena itu mungkin kita nanti akan banyak seminar-seminar untuk mengedukasi orang tua, penonton kalau perlu kita edukasi. Bener nggak? Betul. Ini homeworknya banyak sekali. Saya pikir PSSI nggak kerja, Menpora juga lupa kali, bener nggak? Karena masih urusan BTS. Jadi ya udah kita aja mulai dari versi kita gitu. Nah karena itu saya mau datang ke bicara bola, ketemu di sini gitu ya. Karena ini channel yang saya harap didengar banyak orang, didiskusikan banyak orang, gitu kan. Jadi saya nitip ide, nitip informasi ini ke mereka bahwa kalau ditanya Bosman nanti ke depan planningnya apa? Educate. Attitude, gitu ya, kayak itu basicnya. Jadi itu kesimpulannya Mitra Surabaya itu pesantren bola. Itu cocok kali ya. Kita jadi kayak bola nih gua. Emang yang ditunggu sekarang kayak bola. Karena rata-rata itu karena nggak ada doa kiai, jadi bola kita itu nggak bisa benar. Mas, ini kan gini, kita bandingkan lah. Kita ini negara dengan populasi terbesar nomor 4 di dunia ya kan. Brazil nomor 7 gitu kan. Atau kalau kita mau Islandia lebih kecil lagi itu. Kenapa mereka dengan bakat-bakat yang kita punya? Saya nih ketemu beberapa pemain top lah di Eropa, dia bilang Indonesia ini punya beragam suku bangsa, budaya, karakter masing-masing masyarakat itu berbeda-beda. Harusnya kalau ini dikelola dengan benar, itu kita bisa menciptakan tim yang lebih hebat dari Brasil karena kita punya Medan yang dengan gaya kerasnya, kita punya Papua dengan yang liuk-liuk bolanya, betul. Kita punya Maluku, kita punya Makassar yang kuat mencetak gelandang bertahan gitu kan. Ini kenapa semua ini tidak bisa sumber daya yang bagus ini kita tidak bisa keluar. Kalau orang bilang gitu, punya 275 juta, milih 11 aja nggak sampai sampai sekarang gitu. Kalau kita bicara bola memang bukan sesimpel matematik itu, karena budaya bola itu adalah budaya kompetisi. Kompetisi kita masih sangat kurang. Sangat kurang, maksudnya kalau perlu tuh mingguan kompetisi itu di kampung-kampung itu mulai dihidupkan gitu ya. Jadi kompetisi itu ada di mana-mana. Tarkam dihidupkan lagi, antar kecamatan, antar kabupaten. Tidak harus ini di SSB, itu dihidupkan lagi kompetisi itu. Saya pikir negara yang harusnya menganggarkan. Negara kan udah punya impres percepatan pembangunan sepak bola nasional. Nah itu. Cuma kan kita emang biasa bikin itu tapi nggak dikerjain. Nggak ada actionnya kan? Nggak ada actionnya. Memang budaya itu memang harus dibangun. Itu harus dibangun. Jadi saya tuh sempat dapat kritikan begini. Indonesia itu pemain tunggal yang bagus. Jadi kalau catur bagus, badminton bagus, pingpong bagus, korupsi juga bagus kan tunggal itu. Kalau tunggal.
Tapi begitu teamwork, kita nggak pernah juara, gitu. Iya, betul. Nah, berarti kan ada trust issue, bener nggak? Trust issue, ada masalah dengan kepercayaan kepada teman. Terus attitude belum dapat, terus budayanya memang belum dapat. Membangun itu sekali lagi, itu memang perlu government turun tangan, pemerintah turun tangan. Tapi saat ini saya tidak melihat. Bahkan di 3 calon presiden saat ini tidak ada program olahraga apalagi bola. Ini yang saya kadang-kadang, lu mau jadi presiden ngurusnya mosok cuma itu doang sih gitu ya. Ini kayaknya kita harus 3 calon presiden itu kayaknya harus duduk di sini deh. Betul. Kita bedah satu-satu nih kayaknya. Padahal sekarang momennya pas, ada Piala Dunia, itu ada mau Pilpres 2024 kan. Tapi nggak ada satupun yang ngomongin bola gitu kan. Bagaimana menciptakan sepak bola kita ke depan ini kan. Betul itu kita bilang karena kita hanya mungkin seorang bosman cuma bisa kontribusi 1% paling. Tapi kalau dia presiden, dia bisa ngerubah, game changing. Apa kita panggil Anies ke sini, Ganjar ke sini. Kita lagi tunggu itu. Kita lagi tunggu. Udah ada yang kita undang, cuma lagi cari waktunya. Undang ya atau tim sesnya deh. Iya, apa lagi berangkat ke pesantren semuanya, lagi ke pesantren jadi waktunya belum ada. Mas gini kan. Brazil gitu kan. Kalau kita bicara Brazil, itu hampir di seluruh dunia kompetisinya seluruh negara-negara itu pasti ada orang Brazil. Ya kan? Iya. Di sini juga ada. Di kita nih apa namanya istilahnya orang Indonesia yang keluar gitu kan. Itu bisa terhitung. Itu pun 3 bulan kemudian pulang gitu. Karena nggak ada Indomie. Nah, itu termasuk masalah di mental ya. Mental. Kita masalah makanan aja kita, waduh gue nggak ada nasi, gue nggak bisa. Waduh itu PR kita banyak sekali gitu ya. Jadi kemarin aja kita waktu mau TC ini, kan TC itu kan kita tahu badan kita tuh perlu protein, perlu fat, perlu karbo. Anak-anak kita kan nggak kita kasih karbo, itu colong-nyolong mereka. Padahal kita perlu menaikkan massa ototnya mereka. Nah kalau diisi karbo, pada saat gerak ya karbo yang dimakan, masa ototnya nggak kebangun. Jadi kita ngasih protein, malam dimakan Indomie. Jadi atau keluar malam beli nasi goreng. Gitu. Itu saya pikir ini anak, kita bicara anak-anak ini ya. Saya pikir ini gue harus PR-nya banyak banget ini. Gitu. Jadi mereka food management aja nggak ngerti. Apalagi yang tadi mengenai bola di sana kedinginan. Mereka berubah cuaca aja. Minus 7 derajat nggak main bola langsung. Nah pertanyaan saya di Mitra Surabaya itu akan diterapkan nggak tuh food management itu? Oh sangat. Bahkan ini belum kompetisi aja kita udah menghitung mengenai food management, berapa kalori yang mereka pakai hari ini. Walaupun mereka tidak diasramakan. Untuk yang TC ini kita diasramakan untuk persiapan yang bulan Desember ini kita asramakan. Enggak yang akademi maksudnya akademi. Oh enggak. Kalau kita belum sampai sana, yang akademi masih keluar kecuali nanti ada pilihan yang udah di boarding misalnya. Ya tentunya sarana kita yang harus jadi mungkin 2 tahun lagi baru jadi. Tapi kalau yang ini kita TC kemarin kita udah menghitung. Karena kita ngitung speednya begini, kita hitung ini kebanyakan karbo nih. Jadi 3 hari itu hanya untuk ngebakar karbonya mereka semua, fatnya. Jadi kita sampai ngitung kadar lemak di tubuh mereka. Jadi anak-anak itu mungkin skinny atau nggak terlalu gemuk, tapi fatnya tinggi banget. Jadi istilahnya kita namanya fat loss programnya. Kita bilang ya udah kita harus program ngebuang lemak ya. Ini fat loss program. Jadi bukan sekedar skill gitu. Kita yakin mereka harus bisa main bukan 90 menit, tapi 120 menit. Dan itu yang problem beberapa pelatih cerita bahwa mereka hanya mengkader teman-teman sampai 90 menit. Padahal begitu perpanjangan 120 menit habis sudah nafasnya. Gitu. Mas saya ini kebetulan kedatangan bosman nih, orang bisnis. Mas saya ingin ngelihat lebih kepada industri sepak bola ya. Kita belajar misalnya bagaimana dulu Itali tahun 90-an kan luar biasa tuh, Berlusconi CS gitu kan. Tapi sekarang Itali itu udah mulai turun kan industri bolanya kan. Ada Calciopoli di sana dan sebagainya. Kemudian Asia, Cina kan membangun, lagi mencoba mengindustri tinggi-tingginya dengan kemarin waktu itu kan pemain Liga Inggris diambil, tapi gagal, nggak ada prestasinya, masih kalah sama Jepang dan Korea Selatan. Cina itu. Nah sekarang ada Arab yang sama juga kan, semua dibawa, lagi beli semua gitu kan. Nah ini apakah yang mau dicari prestasi atau cuma sekedar mencari nama aja untuk sebuah brand, Mas? Oke, jadi kita bicara Timur Tengah.
Timur Tengah ini kita tahu, mereka semua tahu bahwa mereka negara disebut petrodolar atau mereka dapat dolarnya dari menjual petrol, jadi menjual minyak. Cadangan mereka minyak misalnya Oman, Emirat, Saudi itu nggak lebih 40 tahun. Nah, mereka tahu bahwa kalau mereka hidup dari petrol doang, ini ada limitnya. Nah, mereka sekarang lagi mencari beberapa alternatif. Nah, mereka melihat industri bola itu adalah industri yang nggak pernah habis karena antusias orang tuh besar sekali. Jadi mereka berusaha merubah kiblat bola. Jadi industri bolanya mereka lebih luas daripada sekedar prestasi negaranya, tapi udah menjadi entertainment bagi mereka. Jadi mereka akan membawa kiblat bola itu menjadi tool untuk spectator atau penonton dari seluruh dunia. Jadi entertainment. Jadi sekali lagi, ini bukan sportsmanship, udah di atas itu. Jadi gabungan sport, bisnis, industri, dan amusement. Bahkan Indonesia ikut-ikutan nyarin kan. Jadi bangsa penonton juga kan. Ada Cristiano Ronaldo, TV kita sekarang nyarin Liga Arab. Jadi bagian dari strategi mereka. Jadi itu yang saya bilang kalau negara ini sadar bahwa kalau kita mau menaikkan sepak bola, menghilangkan dunia mafia segala macam, memang harus banyak yang diangkat. Jadi spectator, jadi sportainment. Sportainment tuh misalnya kita rutin aja mendatangkan pada saat tidak lagi low season atau bukan lagi kompetisi, adu aja Real Madrid di sini sama ini, terus kita biasakan budaya bola itu supaya anak-anak itu melihat oh ini yang namanya fair play, oh ini yang namanya kompetisi. Kita tuh masih kurang nonton. Contoh nih, saya pernah waktu itu masih zamannya Beckham, masih zamannya Alex Ferguson gitu ya. Saya nonton di Old Trafford, Theater of Dream itu. Jadi bisa dibayangin, mainnya jam 8. Itu jam 5 semua bar itu penuh. Terus orang jalan itu udah kayak mau perang. Gitu. Mereka nyanyi. Mereka pemain A punya lagu, ini pemain B punya lagu, semua punya lagu. Saya ingat waktu itu kalah 1-0. Nah, ini attitude penonton nih, sekali lagi nih, the winning 12 nih. Kalau di kita misalnya Indonesia main, Garuda di dadaku kenceng gitu. Begitu kalah 1-0 makin sepi. Begitu kalah 2-0 hilang, bener nggak? Udah lemes gitu nontonnya gitu. Waktu kalah 1-0, babak pertama kalah 1-0, waktu istirahat itu penonton tuh makin gila gitu. Terus di menit ke-60, tahu-tahu penonton nyanyi, "You are my Solskjaer, my only Solskjaer." Jadi dia minta masukin Ole Gunnar Solskjaer gitu ya. Pakai lagu. Itu Alex Ferguson begini. Penonton yang menentukan pemain itu masuk. Bayangin. Terus begitu masuk langsung glory. Jadi manusia, kalau United bersatu itu glory. Jadi glory man, itu kayak mau perang, beng gitu. Gol 1, terus gol 2-1. Pulang itu kayak menang perang gitu. Jadi kita dari jam 5 sampai jam 11 tuh hiburan banget. Saya pikir kalau bola sudah segini jadi hiburan, itu pekerja pabrik segala macam itu menjadi kayak apa ya, kayak ya bagian dari healing gitu ya. Nah, saya pikir saya mimpi. Begitu lihat itu gila nih kalau gue bawa di Indonesia kayak gini nih. Penonton menentukan, menentukan pemain mana mau dimasukin. Sampai saya dia geleng-geleng udah lu masuk. Jadi bayangin kalau kan betapa serunya penonton nentuin arah pemain. Jadi saya pernah mikir, gimana caranya gue bawa nih saudara-saudara gue penonton di Indonesia nonton di Old Trafford gitu ya. Bener-bener nge-feel gitu ya. Terus bawa budaya ini ke tanah air gitu ya. Gue nggak tahu mafiosonya happy nggak? Nah Mas, kalau saya debatable nih, kalau saya bilang Indonesia bangsa penonton. Misal sebagai contoh, dulu Malaysia Selangor FC ingin menciptakan industri bola mereka datangkan Bambang Pamungkas, stadion penuh terus, gitu kan. Sekarang misalnya Perdi klubnya si Arhan Pratama kan tujuan mendatangkan Arhan kan untuk kemudian dan di Indonesia itu bangsa penonton luar biasa, langsung followernya penuh gitu kan. Terus klubnya kayak DMSK Dance gitu, klubnya Marcelino langsung followernya naik. Cuma permasalahannya kita ini bangsa yang nonton tapi nonton di tengah
tengah pertandingan berjalan kita tidur. Sehingga kemudian kita nggak sampai selesai. Jadi iya, semua belok semua. Nah, permasalahannya Mas adalah bagaimana nih kemudian kita menduplikasi apa yang sudah, misalnya Inggris kan sekarang dikenal sebagai negara nomor 1 industri sepak bolanya. Bahkan kalau dulu bicara hooliganismenya, mereka yang paling bahaya, bahkan mereka kenal di dunia kan. Tapi mereka mampu menciptakan semua itu dari kasus Hazel, Hillsborough, mereka menciptakan namanya Football Spectator Act, dan kemudian menciptakan sebuah pertandingan sepak bola tanpa pagar pembatas gitu. Nah ini kan harusnya bisa jadi pelajaran buat Indonesia. Sangat bisa, sangat bisa. Itu yang saya bilang ala bisa karena biasa. Jadi kita memang harus kitanya yang punya. Jadi saya pernah bercita-cita sebelum saya mengambil Mitra Surabaya. Saya pernah kepikir untuk membawa Real Madrid lawan MU di Jakarta, terus untuk terjadi pembiasaan dulu. Kemarin ada banyak Mas. Cuma permasalahannya uang di bawah mejanya lebih banyak. Jadi promotor itu udah rugi duluan di Indonesia. Nah, itu yang jadi masalah kalau lewat PSSI. Jadi saya pikir ya lewat chief gua aja, lewat partner gua, lewat Sandi. Saya bilang bro, kalau gua lewat ini banyak. Kalau ini gue jadi sportainment gimana? Lewat lu, gitu ya. Terus kita nyuratin sebagai wakil dari Kementerian Pariwisata, kita mau jadi datang ini atas nama sportainment. Ya, sportainment. Supaya jangan lewat mafia. Iya. Gitu kan. Tapi sekali lagi itu mudah-mudahan tahun depan kita bisa, ini karena terlalu tahun politik ya, mudah-mudahan gitu ya. Terus tahun depan kita akan praktekin dengan membawa, tapi dengan sportainment supaya ternyata membawanya itu murah. Tapi tadi yang bawahnya itu yang lewat ini karena gue authority gue gitu ya. Nah itu saya pikir. Jadi teman-teman PSSI saya minta maaf dulu. Saya mungkin lewat jalur lain. Seru. Mas minum dulu. Saya kalau ngomong Mas Mardigu jadi serius-serius sih. Gitu. Karena banyak hal yang bisa diangkat atau ditarik dari pengalaman, utamanya bisnis. Mas saya kan gini. Saya baca Mas Mardigu ini pernah mewawancarai hampir 400 teroris gitu. Ya kan? Ada rencana nggak mewawancarai hampir 100 mafia bola gitu. agar ya itu ekosistem kita, habitat bola kita itu menjadi sehat, bersih gitu. Cuma bilang gini aja, gua minta lu semua pada sadar gitu kan. Kita sangat berkenan ya, saya pengen ngobrol sama mereka, bener nggak? Pengen ngobrol. Jadi waktu dulu memang ada satu periode hidup kita itu berhamasedo, dan salah satu tugas kita adalah untuk meniadakan atau eradicate threat atau ancaman. Salah satunya adalah ideologi garis keras yang menghalalkan darah, membunuh sesama saudara Muslim bahkan ya. Jadi 5 tahun itu kita banyak sekali jadi kalau dulu Mardigu teroris pasti saya menginterview apa segala macam, tapi alhamdulillah udah selesai dengan beberapa ketangkep, ada 19 kasus yang besar yang mereka udah kebungkus semua, sekarang sudah berkurang. Nah itu yang penting tuh, wawancara habis itu ketangkep. Nah kan jadi sehat sepak bola aja nih. Kalau kita kan ujung-ujungnya cuan, benar nggak? Betul. Ujung-ujungnya cuan. Kalau saya diperkenankan duduk mungkin sama 50 para runner lah, pengatur skor itu. Pengatur skor duduk gitu. Ujung-ujungnya adalah lu dapat berapa sih? Kalau dengan cara lain, dengan cara yang benar, lu dapat yang sama bahkan 2 kali lebih gede, lu mau nggak berhentiin? Kalau gitu kan, pasti mau dia. Ya kan ujung-ujungnya itu kan. Tapi kalau buat mereka mau, tapi gue tetap main karena nggak seru kalau nggak main kan. Kan pengaturan skor, semuanya match fixing ini sama narkoba kan gitu kan. Kecanduan. Iya kan? Adalah. Saya yakin sekali karena ujung-ujungnya duit. Tapi maksudnya gini. Kalau dia dapat 10 juta keringetan sama 10 juta nggak keringetan, rasanya milih yang kedua deh, bener nggak? Iya betul. Kalau tidur dapat duit, ya milih tidur dapat duit, bener nggak? Saya pikir selama kita ngerti, jadi kalau dagang memang nggak boleh meniadakan kantong dia. Misalnya dia dapat 10 juta, terus lu pindah deh, ini cuma dapat 5 juta nggak bakal. Tapi kalau dengan cara yang legal dia dapat 15, harusnya dia belok. Yang ada adalah lu dapat berapa, lu mau apa, bener nggak? Betul. Itu aja yang kita lakukan. Saya pikir bisa lah, cuman apa ya harus jadi ketum dulu gitu. Nah, ini kan lagi nih, Mas, sekarang kan kalau di bola kita tuh kan selain bakar uang, money laundry, apa kemudian misalnya
Jangan-jangan di Arab Saudi ini saya Arab yang kemudian beli PSG, kemudian juga beli Manchester City. Ini mereka emang money laundry atau gimana sehingga kemudian, atau memang ini mereka melihat ini sebuah bisnis yang besar? Kalau saya sih melihatnya mereka tertarik itu karena ini bisnis yang besar, dan kebayang di pikiran saya ke depan adalah para saya Arab itu datang ke Indonesia, klub Indonesia gitu. Bisa. Jadi prinsipnya gini Mas, kalau seseorang seperti Mas Akmal misalnya, tahun ini Mas dapat duit katakanlah bersih, dagang di tahun 2023 dapat 100 miliar. Yeah. Aminin aja udah. Amin. Gitu ya. Nah, maka Mas minimum membayar pajak tuh 25%. Iya, betul. Bayangin 25 miliar kita kasih buat Gayus gitu. Iya. Kadang-kadang di sini tuh nggak ikhlas gitu. Jadi kadang-kadang untuk menghindari pajak bagaimana? Diinvestasikan. Jadi membeli klub bola itu masuk investasi. Bener nggak? Betul. Nah kadang-kadang kalau mereka, waduh tahun ini gue untung 500 miliar, 25%-nya gue beli klub bola aja. Waktu dia beli itu investasi namanya. Dia buang itu daripada, karena itu teman-teman kita yang tajir, teman-teman kita yang istilahnya yang karena harus bayar pajak besar, itu kadang-kadang naik bisnis tuh first class. Itu bukan dia nggak mau naik ekonomi kelihatan humble, tapi dia nggak ikhlas bayar pajak. Jadi dia jadiin cost, jadiin investasi atau cost gitu ya. Jadi kalau yang benar-benar orang tajir itu malah naiknya first class. Karena ngapain dia naik ekonomi terus bayar pajaknya gede. Jadi sama teman-teman yang beli Ferrari, Lambo, ini teman-teman yang tajir-tajir itu yang punya duit, daripada gue ini mendingan gue beli Lambo. Dan belinya pun nyicil 8 miliar, dia beli 4 nyicil. Saya bilang ngapain lu pakai Lambo yang didesain untuk daerah dingin, yang kalau jalan cuma bisa malam, lu kapan flexingnya kan? Iya. Sekali lagi, jadi beli klub bola itu bagi mereka adalah bagian dari menghindari pajak. Gitu. Nah karena itu kita kalau industri kita bagus, ya pasti dia invest. Itu kira-kira. Jadi memang meniadakan korupsi, meniadakan mafia, itu memang growth-nya tumbuh. Cuma kan problemnya gini kan, di bola kita nih, ini banyak pengusaha tajir-tajir, Pak Gita Wirjawan, kapok, ya Arema. Kan? Arema, Pak Siar Sitorus, PSMS, Produta, kapok. Akhirnya dia beli klub di luar negeri tuh di Belgia. Kemudian sekarang nih yang baru-baru nih, yang muda-muda kan, Atta Halilintar, kapok. Sekarang gue main di futsal aja lah gitu kan. Prilly Latukonsina, kapok gitu kan. Karena itu apa namanya? Iya, segala sesuatu ternyata yang dia invest itu hilang semua. Dia invest besar, bahkan dia ikutin apa yang dia mau, tapi nggak jadi kenyataan. Itu kan problemnya Mas. Artinya kan potensi-potensi ini juga akan didapati Mas Mardigu ke depan gitu. Oh iya, karena itu kita adalah partner bisnis saya, dia adalah sahabat saya gitu segala macam. Dia langsung lu gila lu beli mitra tadi gitu. Begitu saya cerita konsepnya gitu ya, saya pikir lu masuk, lu ini cuman etalase, ini cuman flagshipnya doang, lu nggak ambil untung dari situ. Enggak lah, gue bilang gitu. Selama ini industrinya belum bener, tapi pasar ini besar, dan saya kan taat sama pasar, saya taat sama profit, saya bukan taat sama bola. Itu saya ngomong apa adanya nih teman-teman bola ini. Nah, industri bola tidak dikelola dengan benar. Kenapa nggak kita masuk ke sana? Nah gue ini duitnya banyak deh gitu. Itu opportunity. Saya belajar banyak, saya diskusi banyak sama Gita. Dia kebetulan lagi di luar gitu. Terus kapan balik? Saya bilang itu November. Saya banyak diskusi lewat telepon gitu ya. Terus dia bilang, ya kesalahan gue di sini, tapi gue udah pelajaran ini. Hikmahnya. Saya ingat banget itu Bu Panda kan, kata Bu Panda, aduh, mendingan kita di kantor gajinya lebih kecil, ini pemain bola gitu kan. Gajinya lebih gede, bukan aset juga gitu. Kapan waktu bisa pindah gitu kan. Dan kontraknya juga tidak kemudian mengikat sebagai milik atau sebagai karyawan pun tidak juga gitu kan. Kadang-kadang padahal yang dijual kan kemampuan mereka untuk kemudian naik. Nah Mas, yang menjadi pertanyaan saya gini, ini kan banyak kawan-kawan semua juga yang masuk rimba bola gitu kan. Barangkali ada tips dari Mas
dari Mas gitu, bagaimana kemudian ini kan mereka sudah jalan, sekarang ini separuh dari klub Liga 1 itu mengalami krisis keuangan. Ya kan, artinya memang harus ada alternatif yang mereka bisa ditawarkan ke mereka untuk kemudian mereka bisa make money itu gitu. Nah, pemikiran Mas Mardiku bagaimana itu? Saya memang belum pernah sampai kepikir ke sana. Jadi saya minta maaf sama teman-teman yang di Liga 1. Karena kebanyakan mereka pemainnya beli. Betul. Mereka nggak punya akademi, mereka nggak dari bawah. Tapi kita tahu bahwa mau itu MU, mau itu Ajax, itu ya. Mereka punya akademi, malah dari akademinya itulah mereka untung. Jadi bahkan di Ajax 2 pemain dibeli itu bisa ngidupin seluruh organisasi. Itu pemain di akademinya loh yang dibeli, bukan pemain yang di sananya. Jadi saya pikir teman-teman di Liga 1 kalau kalian nggak punya akademinya yang lumintu, yang konsisten, yang panjang gitu ya, berat overheadmu, gitu. Perlu nggak salary cap kayak di atau budget cap seperti di NBA gitu untuk sepak bola Indonesia dengan kondisi yang kayak gini, gitu kan. Kan klub-klub kita ini karena gengsi dan sebagainya akhirnya belanjanya lebih besar pasak daripada tiang. Karena cuma demi gengsi aja, apalagi ada tuntutan dari supporter kan. Akhirnya mau nggak mau mereka beli tapi pendapatan nggak ada gitu. Ujung-ujungnya nggak punya duit, nggak bayar gaji, main sama bandar judi udah gitu kan. Itu kan muternya lingkarannya di situ gitu kan. Aku belum setuju sih pakai salary caps ya. Karena salary caps emang batas atas diuntungkan, tapi kadang-kadang batas bawah jadi berat. Namanya juga salary cap. Benar. Gitu. Tapi kalau kita yakin dari anak-anak kita yang dari bawah. Jadi kalau anak-anak kita dari bawah emang anak kita terus misalnya gini, kenapa kita bilang kenapa nggak 10 tahun baru kita di Liga 1? Karena anak-anak kita udah pada jadi. Kita mungkin nggak bayar dia harus ratusan juta untuk satu orang gitu, karena dia anak kita dari bawah tuh emang sama-sama kita harus nekan overhead. Itu bicara bisnis, kita nekan overhead, kita meninggikan profit. Terus tentunya kalau kita tahu bahwa kalau tuan rumah kita dapat untung dari tiketnya penonton, mau nggak mau harus kita punya stadion. Saya bilang mungkin Mitra Surabaya perusahaan klub bola pertama yang nilainya 1 triliun karena kita punya sekian lapangan, punya aset, terus punya stadion bola gitu. Jadi cita-citanya memang harus punya stadion sendiri senilai 1 triliun kali nilai gitu. Punya stadion, klub Indonesia pertama yang punya stadion kayak Arsenal lah gitu. Kayak gitu kira-kira. Namanya juga cita-cita gitu ya. Namanya juga cita-cita. Tapi saya pikir suatu hari kita akan sampai sana kok, gitu. Sampai sana kok. Itu tapi kan gini Mas, bicara pembangunan akademi, saya melihat yang paling bagus mencetak pemain itu Persebaya, ya kan? Betul, setuju. Rizky Ridho muncul, Marcelino muncul. Tapi setelah itu mereka keluar dengan ditawari iming-iming gaji besar dari klub lain gitu. Tapi akademi mereka nggak dapat apa-apa Mas. Jangan sampai kita kayak gitu. Kita kan belajar banyak. Jangan sampai kita mau kita ikat yang begitu-begitu, kita mau ikat itu tidak harus mengikat merugikan ya, tapi win-win. Pasti kita mau di tengah, gitu ya. Itu yang kita problem di kita kan sekarang belum dikenal itu transfer pemain. Kalau bisa tungguin sampai selesai gitu kan. Baru gua ambil gitu kan. Nah, di kita kan karena mereka melihat bahwa pemain bola kita itu semuanya sama gitu kan. Cuma bagaimana memainkan non teknisnya saja, sehingga kemudian harganya sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kalau sampai udah masuk timnas naikin dikit nih, gitu kan. Itu jadi balik lagi kenapa rencana dari grupnya Bosman ini liga itu hanya 10%. Itu menjawab hal-hal seperti itu. Gitu ya, minta maaf dulu untuk liga bahwa kita 10 tahun lagi baru kita serius di Liga 1 gitu ya. Ada nggak mimpinya Bosman ini untuk kemudian jebolan-jebolan atau pemain-pemain berprestasi dari Mitra Surabaya ini kan akademinya kemudian main seperti dulu di Ron Bakri bikin Primavera gitu, main di luar, atau bikin Bareti gitu main di luar gitu, ikut kompetisi di luar. Ada keinginan gitu? Itu cita-citanya itu saya bilang sampai 6 bulan kita taruh di sebuah ini itu sampai ke sana kita mikirnya. Jadi pertama tour kita dari kelas A tadi tour, kemudian kita kayak pesantren 6 bulan ikut Primavera dan sebagainya. Itu sudah dipikirkan. Tapi sekali lagi kita baru bisa bicara itu pada saat kita rekeningnya positif. Benar nggak? Jadi kita targetkan gimana caranya kita punya 5.000 SSB yang ngebayar 500.000 sebulan. Itu 2,5 M. Iya, rata-rata anak saya nih, Mas. Anak saya bulanannya 500.000 itu SSB. Kan. Nah, gimana kalau kita punya 60 biji? Cuma problemnya adalah di SSB kita nih. Anak yang bayar 500.000 per bulan itu cuma 5.
anak yang beasiswanya 20. Nanti kita rapin. Iya. Itu masalah. Itu problem kenapa? Karena yang bayar pun pengen ketika ikut turnamen juara, gitu kan. Nah, untuk bisa juara anak ini kan baru bisa main bola gitu kan, harus dilatih. Yang mau bisa juara anak kampung yang cepat-cepat lari itu diambil gitu kan. Nah, tapi kemudian main cabutan. Akhirnya nantinya ketika tampil sebuah turnamen karena pengen juara, yang dimainin yang cabutan semua. Ngambek lah yang bayaran ini. Akhirnya 5 orang yang bayaran, 3 keluar. Makin defisit aja itu SSB. Itu nanti kita nggak akan kita lakukan manajemen seperti itu di tempat kita. Kita udah mitigasi banyak plus minusnya. Karena itu kita kayak gini deh. Begitu tidak ada orang banyak tidak banyak orang pakai sandal di Afrika, kita masuk. Karena kita mau jualan sandal. Kan pikirannya adalah nggak banyak orang pakai sandal gue nggak laku, atau karena nggak banyak yang pakai sandal gue laku. Kita melihat yang kedua, di mana kita melihat banyak ini tidak benar, padahal ini ada potensinya, maka kita sangat memitigasi. Dan problem pertama kita benar notice orang tua terlalu masuk terlalu dalam mengontrol, karena sebenarnya ego dia yang gede, itu yang kita mau arahkan. Attitude orang tua, knowledge orang tua, balik lagi baru ke anaknya, baru filosofi bola. Ini yang lama, jadi kita lesnya bukan seperti bola langsung kikik ini segala macam. Kita ada waktu selama setiap sesi 30 menit untuk ngasih filosofi dan cerita-cerita dari pengalaman ini. Nah, hal-hal seperti itu kita sudah mulai lakukan. Kalau sport science-nya gimana, Mas? Terlalu mahal untuk kita lakukan itu sekarang gitu ya. Karena kita tahu kalau sport science-nya bahwa orang yang kakinya lebih, kan tubuh ada yang segini, kakinya segini. Messi itu panjang badan sama panjang ini kan kakinya lebih pendek, karena itu dia lebih grounding gitu ya. Jadi yang kakinya panjang-panjang itu ya sport science itu basic. Jadi kadang-kadang kita udah tahu ini bagus nih anaknya bakal pemain, karena memang posturnya dia lebih memungkinkan. Saya ingat di apa namanya di Swiss, Mas. Di Swiss anak usia 6 tahun nih mau sekolah, ketika ditanya mau ekskul apa gitu kan, saya mau ekskul basket. Tapi kan kemudian mereka sudah meneliti, kamu nggak punya bakat di basket, kamu di renang aja. Sementara di kita kan nggak seperti itu gitu kan. Udah lu main aja deh gitu kan. Betul. Sampai kemudian kalau lu suka lu terusin, nggak suka pindah ke tempat lain. Akhirnya kan kemampuan orang Indonesia rata-rata itu akhir setengah-setengah. Ya kan karena apalagi di kita baru penjurusan aja baru SMA kelas 2 kan. Ini kan problem yang dihadapi juga di bola juga nantinya kan. Ada orang yang kemudian latihan terus karena memang kemampuannya tidak sampai di situ, akhirnya ya udah jalan di tempat gitu kan. Nah, ini kan perlu ini. Yang kedua, Mas, apakah kemudian akan misalnya Mitra Surabaya ini akademinya akan buat sekolah sendiri sehingga pendidikan itu penting kan. Ini kan selama ini kan ada orang main bola kemudian karena udah gantung di bola sekolahnya selesai. Sementara apa namanya ijazah formal itu kan perlu. Nah, apa Mitra Surabaya akan melakukan itu? Kita akan membangun satu itu di Jogja. Kita rencananya akan membangun benar-benar akademi bola beneran. Jadi mereka bukan sekedar main bola tapi juga dapat kayak pesantren lah. Iya, gitu. Pesantren bola kalau saya ceritanya. Jadi benar-benar kita akan bikin ke sana. Tapi sekali lagi itu masih dalam grand design kita. Karena kita nggak mungkin minjem. Kita bukan tipe-tipe Sri Mulyani minjem. Enggak lah gitu. Kita harus benar-benar dari profit gitu ya. Jadi kita bilang kalau ini udah bisa profit baru kita bicarakan bikin stadion, bikin akademi, sampai yang boarding terus bikin ikut liga segala macam. Hal itu bisa. Hal itu bisa kita lakukan pada saat ini profit. Jadi pertama adalah overhead kita harus plus dulu. Itu aja, sesimpel itu. Teman-teman pasti mengerti. Artinya kan gini, Mas Mardigu melihat bahwa potensi bisnis dari akademi sepak bola ini besar dengan kemudian semakin banyak orang yang masuk ya. Sementara persaing ini gini nih, pasar-pasar tradisionalnya udah ada istilahnya gitu kan ya kan. Mas Mardigu kita mau buat apa Indomaretnya lah kira-kira. Indomaretnya, sementara pasar tradisionalnya udah ada. Biarin aja. Apakah enggak nanti ada apa namanya potensi-potensi terjadinya ya seperti misalnya mohon maaf nih ojek online dulu kan ojek pangkalan ada ribut dulu kan, itu kan bisa ada potensi itu juga, Mas. Bagi kita kompetisi itu bagus. Kompetitor itu bagus. Pasar tradisional pasti kita cuma melakukan disruption aja dari strategi pasar. Yang saya yakin nanti gini, setiap bisnis model itu punya pasar. Setiap pasar punya bisnis model. Nah, pasar ini ya bisnis modelnya ini. Begitu kita masuk ini ya ini bisnis model beda, pasarnya berbeda. Karena itu kita
saat ini tidak mengganggu pasarnya dia. Kita memiliki pasar sendiri karena bisnis model kita sendiri. Itu aja yang membedakan. Itu yang membuat Mas Mardigu akan mengambil dari A ke B ya. C-nya biar kemudian pasar tradisional gitu. Gitu kira-kira. Iya gitu kan. Itu apa kan kalau tadi bicara bisnisnya ini pemerintah enggak mensupport pengusaha. UMKM juga nggak disupport juga kan, cuma jargon-jargon gitu. Yang disupport kan keluarga dan oligarki. Ya udah kita jadi oligarki aja. Nah, Mas, pertanyaan saya yang paling inti adalah apakah industri bola kita ini ada potensi untuk menjadi besar? Kalau kita melihat ya dengan 4 triliun market termasuk gamblingnya. Jadi satu yang mulai dari aparel, baju, ini terus support sistemnya sampai gambling yang saat ini 4 triliun itu kecil. Mungkin harusnya 40 triliun. Nah, kalau riset terbaru dari BRI Research nih, kan BRI kebetulan jadi sponsor Liga 1 nih. Dia bilang potensinya sudah naik sekarang menjadi 9 triliun. Ada kemudian bisnis keluarga yang kemudian mendapatkan 1,8 triliun. Kemudian PDB-nya sekitar 4,1 triliun. Pendapatan pajak tidak langsungnya sekitar 721 dan akan tercipta 44 ribu tenaga kerja baru. Itu gambaran mereka gitu. Saya kan kadang-kadang saya nggak percaya nih, kadang-kadang kan itu riset-riset dibuat-buat untuk cuma menaikkan image aja kan gitu kan. Mas Mardigu masih udah ngelihat seperti itu belum? Bahkan saya ngelihat lebih besar sampai 40 triliun. 40 gitu. Triliun ya. Angka ini lebih besar. Itu kan baru bersihnya, belum judinya. Itu makanya itu besar sekali. Jadi saya pikir SSB, akademi, industri seperti itu ya, industri yang direct ya. Yang indirect kan bajunya dan lain sebagainya gitu. Saya udah ngeliat gila nih gede banget gitu. Cuman masih berantakan. Saya pikir udahlah kita masuk lah gitu. Kalau nggak segitu gue bisnis yang lain, mending bisnis udang gue kali. Kan tambah duit, bener gak? Intinya kita tuh adalah dengan uang yang sama, dengan effort yang sama, berapa uang yang dapat itu prinsip ekonomi loh. Misalnya saya masuk katakanlah 100 juta di bidang A, waktu saya terbuang sekian saya dapat berapa? Saya hitung dengan Mitra Surabaya begini, dengan ini begini, masuklah Mitra, saya bilang gitu. Gitu. Itu yang saya kenapa optimis gitu. Karena kita tidak pakai bisnis model yang dipakai Atta, kita nggak pakai bisnis model yang dipakai yang lain lah gitu. Kita nggak akan mau beli pemain, bener nggak? Itu mahal pertama lo beli pemain, bayar overhead, dan mereka nggak loyal, mereka nggak loyal sama klubnya, mereka loyal sama duitnya gitu. Betul. Oh itu checklist kita, ada kali 100 kita checklist. Jadi insya Allah kita sudah melihat sisi yang indah dari bola gitu ya. Tapi kita harus sabar karena main itu nggak dalam semalam perubahan ini. Yang penting kita make money, kita having fun, bener nggak? Itu aja. Terakhir Mas, dimulai dari mana? Untuk naikkan industri bola kita ini seperti yang kita harapkan itu kan, seperti yang tadi 40 triliun itu harus dimulai dari mana terakhir? Kita meninggikan yang namanya sport enthusiasm. Harus meninggikan antusiasnya bola gitu ya. Jadi tapi kalau antusias, masyarakat kita udah antusias, bahkan timbuk-timbukan juga berani. Kelas A, ini dia. Antusias yang kelas A, yang mau bayar 1 juta untuk nonton MU sama Real Madrid di Senayan, bener nggak? Iya. Bener-bener gue mengambil A banget. Ya lu nggak punya 1 juta nggak usah nonton, gitu ya. Lu nonton di rumah aja gitu. Nggak takut ditinggal itu? Apanya? Iya, nggak takut kemudian ini kan kayak misalnya ya, mohon maaf misalnya. Ada bisnis retail yang ada sekarang kan ditinggal tuh karena terlalu mahal. Apalagi kemudian ketika baru datang sudah tawarin kartu kredit atau kemudian ada diskon hanya dengan bank tertentu gitu kan. Itu potensi ditinggal juga terlalu tinggi nih harganya. Nah, seperti itu. Enggak lah. Kita tahu bisnis ini bukan nggak ada kelemahan gitu dan kita ngelihat kekuatan. Jadi saya ngelihat bahwa selama positifnya lebih gede dari yang negatif sih ikat kita bilang gitu. Jadi saya pikir kita akan giring terus di kelas A, entusiasnya kita akan naikin terus dan middle yang kita kejar adalah middle income company, middle income family. Jadi middle income family termasuk Muslim. Jadi komunitas Muslim itu menarik gini Mas. Jadi saya melihat middle income kelas dari Muslim ini bergerak naik terus gitu. Ini yang kita review. Middle class kita tuh naik terus. Jadi yang kita kejar emang middle class dulu.
itu dinaikkan sport enthusiasmnya. Jadi mereka nonton bola, mereka exciting, mereka seru. Akhirnya terus mereka dikasih kesadaran, terus mereka bilang, oke, gue taruh deh anak gue percayain anak gue malu deh gitu ya. Itu sudah saya omongin sama orang tua, karena itu kita ngambilnya di Cikal, kita ngambilnya di high school, kita ngambil kelas A aja, binus, bener nggak? Iya. Jadi memang di situ dulu. Kalau di sini asik, nanti baru turun ke bawah gitu ya. Jadi ini maaf ngomong nih, sewaktu Rasulullah dapat ilham, dapat wahyu, dia bisa prospek tukang beca atau dia prospek wah gua Abu Bakar As-Siddiq aja, dia naiknya ke atas. Iya. Dia prospek Utsman bin Affan yang duitnya banyak. Ke atas terus. Baru yang ke bawah, bener. Iya. Itu juga sama. Ini bicara dagang. Nah, jadi yakin ya Mas, udah ada analisa SWOT yang ini ya, yang mumpuni ya. Sehingga kemudian yakin Mitra Surabaya ke depan akan menjadi salah satu ikon baru industri sepak bola Indonesia yang menguntungkan. Amin. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana semuanya, seluruh stakeholder sepak bola Indonesia dimulai dari berpikir positif dulu. Dan sepak bola kita kalau dimulai dari pikiran-pikiran yang positif, pastinya kemungkinan akan menghasilkan output yang positif juga gitu kan. Insya Allah. Karena memang benar, pondasi utama sepak bola itu adalah pembinaan. Karena tanpa pembinaan yang bagus, tidak mungkin kita akan punya kompetisi yang bagus dan punya timnas yang bagus. Mas Mardigu, terima kasih atas kehadirannya Mas. Dan saya pikir hari ini saya banyak makan daging nih soal industri. Dan moga-moga saya bisa mengikuti Mas Mardigu untuk memulai dari yang bawah gitu kan. Membangun sepak bola Indonesia yang gilirannya ke depan adalah sepak bola kita berprestasi dan kembali menjadi macan Asia. Terima kasih, salam sepak bola.